Di live sebelumnya gue bahas pelepasan somatik. Sekarang ada yang DM nanyain Bondaries. Mereka tahu ya koneksinya ya. Wah, keren memang. Oke deh, gue balas dan gue jawab ke Ria ya, Ria yang by DM. Gue udah bilang gue boleh sebutin nama, jadi gue sebutin namanya. Ria siapa gitu belakangnya. Jadi betul banget, Bondaries atau batas sehat itu perlu banget. Itu adalah sebuah sikap atau pagar yang gak kelihatan. Kalian harus punya batas sehat biar mental kalian tuh sehat, terjaga. Dan Bondaries juga salah satu tameng ya atau pagar buat menepis atau menangkal energi negatif yang coba dimasukin ke tubuh kalian melalui sikap orang lain yang menyebalkan, yang gibah, yang pokoknya hal-hal negatif deh. Itu bisa diatasi dengan Bondaries. Ini salah satu, sebenarnya pengen gue bahas di live ya, tapi gue bikin videonya dulu. Jadi salah satu buat menangkal energi negatif, kayak misalkan orang ngomongin orang biar gak ke-trigger kita, dia punya sikap yang bikin kita emosional, yang bikin kita marah, memancing, dia memberikan peristiwa yang bisa memicu masa lalu kita akhirnya muncul lagi, akhirnya emosi gak stabil. Itu bisa disikapi dan bisa diantisipasi dengan batas sehat atau Bondaries ini ya. Itu adalah pagar yang gak terlihat dan kalian bangun untuk menjaga diri secara emosional, mental, fisik maupun spiritual agar kalian tetap aman, dihargai, dan utuh secara pribadi yang baru. Ini bukan dinding pemisah antara kalian dengan orang lain, tapi memang perlu ada sekat. Gak selamanya kalian bisa membahagiakan orang lain, tapi kalian gak bahagia dan tertekan. Batas sehat itu adalah salah satu wujud cinta terhadap diri sendiri. Ia hadir ketika kita berani berkata ya pada hal yang selaras atau benar dengan nilai-nilai yang kita anut, dan kita berani mengatakan tidak untuk hal yang bisa merugikan diri kita sendiri. Karena dengan batas sehat kalian bisa belajar bagaimana cara menjaga diri, bukanlah egois, tapi itu syarat agar kita bisa hadir penuh bagi orang lain tanpa kehilangan diri sendiri. Artinya selama ini banyak orang yang hadirkan buat orang lain, hadir membantu, tapi mereka nggak jadi diri sendiri, malah diri mereka rusak. Mereka jadi lilin yang menerangi lingkungan sekitar, tapi badan mereka habis gitu. Mereka yang jadi penolong, mereka yang jadi penyembuh tanpa punya Bondaries atau batas sehat, mereka akan habis, terkikis badannya. Mereka nggak punya cara buat melepaskan energi negatif yang masuk ke badan mereka, karena energi itu nular. Kalian interaksi dengan sahabat, teman, atau orang lain, energi negatif dia nular ke kalian, kalian buang, dan kalian harus punya batas sehat biar kalian gak ke-trigger. Itu salah satu caranya ya. Gue pribadi ini memberikan nama Bondaries ini adalah sebuah seni merawat diri, seni menjaga energi kita biar tetap vibrasinya bagus, dan seni memilih apa yang pantas buat hidup kita. Di pikiran, di hati, apa sih yang pantas gitu. Contohnya misalkan aku perlu waktu buat berpikir, aku akan jawab besok ketika ada orang yang memberikan pertanyaan yang menyinggung atau hal yang lainnya ya. Atau ketika kalian punya pasangan tapi menuntut hal yang benar-benar di luar ekspektasi kalian bisa jawab, aku sayang kamu tapi aku gak bisa memenuhi apa yang kamu mau. Nah jadi kayak gitu, itu gak apa-apa, itu bukan hal yang pertentangan, tapi memang kalian harus perlu ada batas sehat biar mental kalian sehat dan kalian gak ke-trigger. Jadi misalkan gini, Bondaries tentang batas emosional. Jika kalian ketemu seseorang yang sering curhat dengan nada marah atau menyalahkan, itu pasti energi negatif dia masuk ke tubuh kalian, ke hati, ke pikiran, tertanam di alam bawah sadar. Makanya sebelum itu jadi data yang muncul dan merubah perilaku kalian batasi dengan batas sehat Bondaries itu. Kayak misalkan kalian bisa ngomong, aku peduli sama kamu, tapi aku gak bisa mendengarkan kalau caramu menyakitkan. Kita bisa bicara lagi nanti ketika suasana udah lebih tenang. Nah, kalian bisa ngomong kayak gitu ya, lebih sopan, lebih enak, wise. Kalaupun nantinya dia jadi sensi, biar aja. Ketimbang dia sehat, kamu yang ambruk. Atau mungkin dia juga gak sehat, kamu juga ambruk. Jadi gak ada untungnya kan. Makanya harus ada salah satu yang diuntungkan. Memang goalnya harus dua-duanya menguntungkan ya. Kalian yang menyembuhkan atau dia yang punya masalah atau energi negatif bisa saling dibantu atau disembuhkan. Tapi kalau kalian gak punya Bondaries atau batas sehat ini, kalian akan kena. Jadi itu salah satu cara buat menjaga emosional agar gak kekuras dan memantulkan energi negatif yang sudah masuk ke kalian keluar dengan sendirinya. Misalkan ada Bondaries batas waktu dan energi. Ini udah gue klasifikasi ya. Kalau batas sehat tentang waktu dan energi, contohnya gini, saat ada teman kalian yang meminta bantuan atau sering minta bantuan, apalagi
dia minta nggak tahu waktu ya, kalian lagi sibuk dia tetap minta tolong, kalian bisa bilang aja, aku ingin membantu, gue pengen bantu lo, tapi hari ini gue lagi fokus dengan kerjaan gue, dengan tugas gue, kita atur lain waktu ya. Nah itu nggak apa-apa, dia harus ngerti, dia juga nggak boleh egois, dan kamu juga jangan nggak enakan orangnya, biar aman. Kalau kamu ngerasa nggak enakan, udah selesai deh, selesai. Makanya banyak orang yang drop, banyak orang yang ngerasa bangga membahagiakan orang lain, menolong orang lain, tapi dirinya hancur. Banyak banget sekarang ini hancur, justru nggak ketolong orang-orang yang kayak gitu, yang nggak punya boundaries. Kalau yang terkait batas fisik, contohnya gini, jika kalian nggak nyaman disentuh atau ada physical touching ya, bercanda atau apa, apalagi sama orang yang nggak dikenal, ya kalian bilang aja, sampaikan semua dengan komunikasi yang baik. Kalian bisa tegur, tegasin, tapi sopan. Gue lebih nyaman nih kalau kita salaman aja, kayak gitu. Kan kadang ada tuh yang main rangkul apa, hati gak nyaman, sampein, jangan diem aja. Jadi kayak gitu. Ada boundaries tentang batas digital. Jadi kalau di batas digital yang pernah gue sampaikan juga tentang, kita jangan sembarangan balas komen atau komen di VT yang gak selaras sama kita. Apalagi VT itu membahas tentang hal yang di luar pemahaman kita, dan mereka banyak ada komunitasnya kan yang selaras. Ketika kita masuk, kita kontra, udah energi negatif dia bakal ke kalian semua. Makanya ada batasan. Jangan langsung balas atau langsung komen, kalau nggak cocok abaikan aja mendingan. Atau mungkin ada teman kalian yang ngechat ya, kalau kalian lagi nggak mau balas cepat, biarin aja. Kalian tinggal ngomong kalau dikomplain, aku nggak bisa balas dengan cepat, slow respon, jadi jangan khawatir, tapi tetap kok gue balas atau gue jawab. Jadi kayak gitu. Itu buat ngebatasin atau ngejaga biar mental kalian tetap sehat, tetap kalian bisa bantu orang, kalian bisa jadi sesuatu yang baik buat orang lain, tapi kalian juga sehat dan kalian punya cara buat melepaskan otomatis energi negatif yang masuk ke tubuh, hati, dan pikiran kalian. Jadi kayak gitu. Kalau boundaries dalam batas hubungan, contohnya kayak gini, misalkan dalam percintaan atau keluarga ya, itu juga penting. Misalkan ketika kalian lagi ada masalah, yuk ngomong aja, gue lagi butuh waktu sendiri sebentar untuk nenangin diri, setelah itu kita bisa bicara dengan lebih baik gitu. Jadi ngomongin aja. Ada hal yang red flag misalkan sama pasangan, ya omongin aja. Setelah ngomong begitu, ketika udah tenang baru nanti komunikasi. Mau dia marah, mau dia apa, ini salah satu cara biar kalian tetap sehat mentalnya. Karena mental tuh pengaruh dengan kesehatan fisik loh. Mental kita kena drop, apalagi sampai depresi, fisik tuh sakitnya bisa kemana-mana, bahkan cancer, dan yang berbahaya tuh dari mental semuanya, pikiran ya. Itu. Jadi apalagi kalian yang sudah punya anak, misalkan terkait hubungan suami istri ya, itu harus benar-benar dijaga mentalnya, jangan sampai tertekan demi hal yang misalkan gini, gue bertahan padahal udah red flag banget, over red flag pasangan ya, gue bertahan demi anak. Nah itu yang keliru tuh ya. Kalau lo nggak bahagia, menjauh aja. Kenapa? Karena apalagi misalkan seorang ibu ya, ketika mentalnya ibu kena, dampaknya ke anak. Makanya banyak sekarang yang memilih menjauh, mental dia aman, bahagia, anak tetap mentalnya aman gitu. Kalau dulu kan bertahan demi anak, tapi ambruk juga kan, anak-anak yang broken home ambruk karena orang tuanya bertahan tapi ribut terus. Mendingan pisah tapi bahagia, diselesaikan dengan baik, dan itu lebih aman. Ini salah satu analogi dan contoh aja ya. Dan ini khusus gue buat tentang boundaries buat ke Arya yang tadi DM. Semoga ini bisa jadi jawaban kakak, dan betul banget kayak gue menepis semua energi negatif aja itu pakai pola atau seni boundaries ini. Makanya di live ada yang nanya, bang itu kan banyak energi negatif, nggak takut kena energi negatif? Nggak, gue nggak takut, karena gue punya cara ngelepasin, ngebuang energi negatifnya. Salah satunya dari sekian cara yang gue punya itu dengan boundaries atau batas sehat. Jadi kayak gitu, teman-teman juga bisa lakuin hal yang sama ya. Ingat, sehat mental itu lebih penting, lebih berharga, karena itu dampaknya bisa ke sehat fisik dan bisa merubah pribadi kalian jadi lebih baik di masa mendatang. Semoga bermanfaat ya.